Oke, jadi di video kali ini ya gue bakal sharing ke kalian gimana caranya ngelola gaji UMR. Kita pakai UMR Jakarta dulu ya. Jadi kalian bisa adjust sesuai dengan lokasi kalian, karena gue di Jakarta jadi gue akan pakai UMR Jakarta. Jadi apa yang gue lakukan kalau gue punya 5 juta? Satu, udah pasti tempat tinggal sederhana ya. Jadi gue harus tinggal di kos-kosan. Kos-kosan itu yang masih layak menurut gue untuk gue tinggal tuh 1,5 juta ya per bulan. Itu masih oke lah. 3x3 ada ranjangnya, gue bisa ada laptop sih. Mentok sama mentok ya 1,5 juta. Nah makan, nah ini makan nih. Makan tuh realistis ya. Gue budgetin 1 juta sebenarnya. Menurut gue 1 juta itu a reasonable amount untuk lo bisa makan selama sebulan bahkan di Jakarta. Tapi udah pasti gue butuh transport ya. Transport ini ya gue budgetin 500.000. Menurut gue make sense ya. Ini bukan gue naik Silverbird ya gitu ya. Itu langsung habis kali 500.000. Ini naik angkutan umum ya. Satu lagi pengeluaran yang menurut gua wajib, internet mungkin ada dari kos, tapi kan kita butuh bayar internet sendiri dan utilities yang lain gitu, kebutuhan yang lain-lain itu gua budgetin di 200.000. Ini gua coba sehemat-hemat mungkin ya. Berarti dikurangin semua, kurangin transport 500.000 ya, 200.000 untuk utilities. Uang gua tuh basically sisa 1,8 juta. Ini kondisi untuk gua seorang diri ya, ini bukan keluarga. Karena gua nggak bisa bayangin kalau gua berkeluarga, karena gua belum berkeluarga. In case ini gua nggak boleh investasi leher ke atas. Kalau boleh leher ke atas, gua pasti beli buku ya. Gua pasti beli buku yang bajakan yang 30.000 satunya. Biar gua beli 300.000 tuh udah benar-benar banyak ya. Itu pikiran gue kalau gaji UMR. Tapi balik lagi, ini gue gak boleh investasi leher ke atas, jadi gue akan investasikan semuanya. Nah pertanyaannya kemana ya kan, ini kita udah sampai ke golden question ya, investasi kemana. 1,8 juta itu gini, karena gue di cap UMR ya, jadi kan gue stabil, gue tahu gue akan dapatnya UMR kecuali gue bego dipecatkan. Tapi ya basically gue UMR terus lah, kita ngambil yang gampang ya. Gue UMR terus, gue gak bisa dapetin fluktuasi income, gue gak punya income tambahan, gue gak bisa kerjain something yang overtime dapat uang lebih, gue gak bisa jualin skill gue gak bisa jualan barang orang lain, service orang lain gak bisa gue jualan, gue cuma bisa kerja yang sama gitu. Gue itu udah pasti 100% ambil investasi yang paling agresif yang bisa gue ambil. Kalau gue pribadi itu bakal gue trading secara agresif ya, mungkin gue main options, gue main derivative market. Cuman itu kalian, gue yakin itu gak applicable ke kalian ya. Tapi gue akan cari strategi paling agresif untuk kembangin uang gue ini kalau income-nya di atas gak bisa nambah. Jadi apakah gue akan punya dana darurat? Tidak ya. Tidak, gue akan fokus untuk gue bisa kerja, dapat gaji, gue makan. Gue gak akan punya dana darurat, gue gak akan beli asuransi ya. Gue gak akan beli yang piramida bawah yang kayak orang-orang biasa, karena gue di challenge gitu. Apa yang gue lakukan untuk bisa jadi kaya. Jadi udah pasti kalau income-nya itu stabil, investasi harus agresif. Kalau kalian pengusaha income-nya naik turun, nah cari yang lebih stabil justru investasinya. Nah 1,8 juta itu mungkin gue kepikiran 2 skenario ya. Gue bakal taruh mungkin setengah itu di Bitcoin udah pasti ya, 50% udah pasti gue taruh di Bitcoin. Kenapa? Karena simple ya, gue gak peduli naik turun kiri kanan jungkar baliknya, gue gak peduli ya. Yang gue tahu Bitcoin itu CAGR-nya sekarang itu masih 100% dari awal berdiri ya. Dari 2009 tuh CAGR-nya compound annual growth rate-nya itu 100%. Tapi itu kalau gue lihat saya ya udahlah, gue pangkas ke paling gue pangkas, forward-nya kan masa depan gak seperti masa lalu ya, anggaplah benar 30% per tahun ya. Bitcoin akan 30% per tahun kalau gue invest secara berkala, setiap bulan gue tabungin. Itu either 50% atau 100%. Nah tapi kalau 100%, 1,8 juta langsung gue taruh di Bitcoin semua dengan ekspektasi 30% per tahun ya, sampai mungkin 10 tahun ke depan. Skenario kedua itu gue 50-50 ya, mungkin gue cari saham lokal ya, gue cari saham lokal yang stabil ya, at least biar gue bisa mainin dividend play ketika nanti uang gue itu udah gulung ke ratusan juta. Jadi mungkin gue taruh di Bank Mandiri itu 50%, jadi 900.000 di Bitcoin, 900 di Bank Mandiri ya, karena loan growth-nya masih oke banget dan gue liat long termnya oke. Itu yang akan gue mainin. Jadi gue nggak akan terlalu mainin yang kecil-kecil. Kenapa? Karena gue akan mengganggu pekerjaan sehari-hari gue ketika gue punya gaji UMR. Karena gue yakin kalian bukan kayak orang gila yang kayak gue bisa trading sama malam gitu, nggak. Itu bakal gue gandain ya dalam waktu 5-10 tahun, mungkin hampir 10 tahun tuh mungkin bisa di angka 100 sampai 140-an juta ya. Ya gue gak tahu, udah agak rasti matematika gue. Jadi itu duit gue basically udah ratusan juta di sana. Dan ketika gue masih bisa bungain dengan skill gue di 20% per tahun, lumayan lah gue dapat additional 20 juta per tahun ya kan dari investasi. Dan by tahun ke-15 I'm done. Portofolio income gue udah lebih besar dibanding UMR gue. Di situ gue pensiun. Karena kan gue gak boleh kerja yang lain selain kerja UMR ini ya. Jawabannya jadi gue tidak mau kerja UMR ini. Gue fokus untuk ngurus portofolio gue, udah 400 jutaan di situ. Ya udah ya. Gue bunggain 400 juta, gue bunggain 20% per tahun. Gue yakin karena sebego-begonya gue at least 15% lah, gue pasti dapat. Jadi 20% per tahun di portofolio 500 juta, gue rasa gue udah gak mau kerja UMR lagi dan gue tinggal kipas-kipas dan menikmati hasilnya dan gue gulung dan gulung.